warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari pertemuan yang kemarin. Kalau pertemuan yang kemarin saya menjelaskan tentang perbandingan trigonometri itu apa, definisinya apa, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke. Sudut-sudut istimewa itu terdiri dari, kalau kalian tahu, terdiri dari sudut 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Itu dulu yang perlu kalian ketahui. Bima saja. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut. Oke, yang pertama untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama saya akan buat dulu segitiga sama sisi pada materi kali ini ya. Akan saya buat segitiga sama sisi. Nah, seperti ini. Seperti kalian ketahui bahwa segitiga sama sisi itu merupakan segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah sama, ya, sama besar. Oke, saya buat segitiga sama sisi ini memiliki panjang 2 satuan. Jadi ini 2, ini 2, ini 2. Oke ya. Nah, dari sini segitiga sama sisi ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, ya. Akan saya bagi mulai dari titik sudut yang atas ke bawah menjadi 2 bagian, maka nanti perpotongannya, nah, titik potong ini membentuk sudut siku-siku. Oke, seperti ini. Maka ketika ini terbagi menjadi 2, ya, misalkan ini saya beri nama A, B, C, dan ini D, maka panjang AD dengan DB adalah sama, ya, sama panjang. Sehingga kalau AB-nya panjangnya 2 satuan, maka AD dan DB-nya panjangnya adalah 1. Oke. Nah, dari sini kita ketahui bahwa segitiga sama sisi itu selain panjang sisinya sama panjang semua atau sama besar, maka sudut-sudutnya pun juga sama besar. Sehingga jika satu segitiga utuh itu besar sudutnya adalah 180 derajat, maka setiap sudut besarnya adalah 60 derajat. Ya, jadi 180 dibagi 3, maka setiap sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Jadi bisa saya tuliskan di titik sudut A besarnya 60 derajat, di titik sudut B besarnya juga 60 derajat, di titik sudut C besarnya juga 60 derajat. Cuma karena ini telah saya bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian besar sudutnya adalah 30 derajat, 30 derajat. Oke, dari sini bisa dimengerti ya. Nah, kemudian setelah itu setiap bagian segitiga siku-siku ini akan saya lepas, ya, akan saya gambar lagi di sini. Misalkan saya pakai yang kanan, jadi seperti ini, ya. Jadi ini segitiganya CDB dengan siku-sikunya di D, seperti ini. Panjangnya DB adalah 1, panjangnya BC adalah 2, kemudian sudut B adalah 60 derajat, sudut C adalah 30 derajat, sudut D-nya adalah 90 derajat. Oke, nah sekarang dari sini maka kita bisa menerapkan perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain sin, cos, dan tan, kita juga bisa mencari nilai perbandingan sudut kosekan, sekan, dan kotan. Oke. Untuk mencari perbandingan trigonometri tersebut, maka kita harus mengetahui panjang dari setiap sisi pada segitiga siku-siku ini. Jadi, ketika DB-nya sudah tahu, BC tahu, maka kita harus mencari tahu dulu berapakah panjang dari
CD. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang CD. Ada yang bisa tebak CD ini gimana cara mencari panjangnya? Ya, bisa mencarinya pakai menggunakan teori Pythagoras. Jadi panjang CD adalah akar BC kuadrat dikurangi DB kuadrat. Seperti ini ya. BC-nya adalah 2, maka 2 kuadrat dikurangi DB-nya adalah 1. Jadi 1 kuadrat. Bisa kita hitung 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 1, maka jawabannya adalah akar 3. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa panjangnya CD adalah akar 3. Nah, dari sini panjang sisi segitiga siku-siku semuanya sudah kita ketahui. Nah, sekarang saatnya kita mencari perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, nah, jika yang kita amati adalah sudut B terlebih dahulu, maka sudut yang kita pakai adalah 60 derajat. Maka setelah sin, kita bisa menuliskan sin 60 derajat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus dari sin adalah depan dibagi miring. Ya. Kita ketahui jika sudut 60 derajatnya berada di sini, maka di depan sudut ini adalah siapa? Ya, CD. Maka panjangnya adalah akar 3. Per miringnya berapa? 2. Nah, seperti ini. Sehingga nilai dari sin 60 derajat adalah akar 3/2. Atau bisa kita tuliskan setengah akar 3. Seperti ini. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang setelah sin, kita cari perbandingan untuk cos. Cos 60 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa cos itu cara mencarinya adalah samping dibagi miring. Nah, tetap yang kita lihat adalah sudut 60 derajat. Jika 60 derajat ada di sini, maka sisi di sampingnya yang mana? Nah, apakah CD ataukah DB? Berarti kalau CD sisi di depannya, maka yang di samping adalah DB. Miringnya JB, ya. Jadi sampingnya adalah DB, panjangnya 1. Kemudian miringnya 2. Sehingga nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2. Bisa dipahami ya? Setelah itu, yang ketiga adalah tangen. Tan 60 derajat. Seperti ini, ya. Tangen rumusnya adalah depan dibagi samping. Ya. Depan dari sudut 60 derajat adalah akar 3 dibagi sampingnya adalah 1. Akar 3 dibagi 1, jawabannya adalah akar 3. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menemukan nilai perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tangen untuk sudut istimewa 60 derajat. Untuk yang kosekan, sekan, dan kotangen kalian bisa cari sendiri. Sudah tahu kan kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari cos, dan tangen adalah kebalikan dari kotangen adalah kebalikan dari tangen. Ya. Nah, sekarang kita cari besar sudut perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Maka yang kita perhatikan tidak lagi sudut 60 melainkan sudut 30 derajat. Oke. Sin 30 derajat. Sin tadi rumusnya depan per miring. Depan dari sudut 30 derajat adalah siapa? Ya, DB. DB panjangnya 1. Miringnya mana? Miringnya adalah CB, jadi panjangnya 2. Sehingga nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Setelah itu, cos 30 derajat. Cos 30 derajat rumusnya adalah samping per miring. Samping dari 30 derajat adalah CD, miringnya adalah CB. Ingat ya, samping dari 30 derajat ini CD. Sehingga panjangnya adalah akar 3. Per miringnya adalah 2. Bisa dituliskan dengan 1/2 akar 3. Yang terakhir adalah tangen 30 derajat. Tangen rumusnya depan dibagi samping. Depan dari 30 derajat adalah 1.
sampingnya adalah akar 3. Nah, seperti ini. Seperti yang kita ketahui, dalam pecahan tidak boleh ada bentuk akar, maka kita rasionalkan dulu. Ya, jadi kita kalikan akar 3/3. 1 dikali akar 3 adalah akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi tangan 30 derajat adalah akar 3/3. Ya. Oke, sekian video perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.